Dora Pentakosta, Kamis 23 April tahun 2026. Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan dianugerahkan sukacita dari Tuhan. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersama-sama berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang memanggil kami keluar dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib, kami datang dengan penuh syukur karena Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu. Tolong bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh memahami siapa kami di hadapan-Mu dan bagaimana kami harus hidup di dunia ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk hidup sebagai umat kepunyaan-Mu yang menyatakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Puji Tuhan, demikianlah firman-Nya, berbagai setiap kita yang mendengarkannya dan memelihara di dalam hatinya. Ibu Bapak, Saudara-saudara, Rasul Petrus menyebut kita dengan identitas yang sangat kuat. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Identitas yang disebutkan oleh Rasul Petrus ini bukanlah sebuah status kehormatan, melainkan panggilan. Sebab setelah Rasul Petrus memberikan kita keterangan mengenai identitas kita, dia melanjutkan dengan sebuah panggilan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Artinya, hidup kita ini adalah kesaksian. Lewat tutur kata kita, lewat tindakan-tindakan kita, lewat cara hidup keseharian kita. Itu kesaksian yang memancarkan perbuatan-perbuatan Allah. Maka kita hidup di dalam dunia ini, tetapi tidak dikuasai oleh pola hidup dunia. Nah, ini tantangannya. Apakah kita sungguh punya hidup yang berbeda dari pola dunia? Dalam semangat aksi hidup baru, panggilan ini menjadi sangat konkret. Sebagai umat kepunyaan Allah, kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang mencerminkan karakter Allah, termasuk
dalam cara kita memperlakukan ciptaan. Minggu ini kita belajar untuk bijaksana menggunakan air bersih. Kita mau belajar melihat dan menghayati bahwa air bersih adalah anugerah yang menopang kehidupan. Maka hidup sebagai umat pilihan membentuk sikap kita yang berbeda. Lebih peka, lebih bertanggung jawab, dan tidak berlebihan dalam menggunakan air bersih. Rasul Petrus juga mengatakan agar kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Ini bukan hanya dalam arti moral pribadi, tetapi juga dalam kecenderungan konsumtif yang merusak. Menggunakan air dengan bijaksana menjadi salah satu wujud hidup yang baik di tengah dunia. Dan ketika orang lain melihatnya, mereka bukan hanya melihat tindakan kita, tetapi diarahkan untuk melihat dan memuliakan Allah. Pada masa Pentakosta ini, kiranya Roh Kudus meneguhkan identitas kita dan sekaligus menggerakkan kita untuk hidup setia menjadi terang melalui tindakan sederhana menjaga dan merawat kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang telah menjadikan kami umat-Mu, kami bersyukur atas panggilan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon agar hidup kami sungguh mencerminkan identitas itu. Tolong kami agar meninggalkan pola kebiasaan lama yang mengikuti pola dunia, yang konsumtif, yang tidak peduli, yang tidak bijaksana. Ubahkanlah kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh hidup sebagai umat pilihan-Mu, yang memuliakan nama-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Ajarlah kami untuk hidup setia dalam hal-hal kecil, termasuk menggunakan air bersih dengan bijaksana, tidak berlebihan dan penuh tanggung jawab. Biarlah melalui hidup kami, orang lain melihat kebaikan dan memuliakan Engkau. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.